Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Sepekan terakhir ada cukup banyak fenomena dan juga momentum politik yang terjadi. Tidak hanya soal survei yang kemudian terjadi rebound survei pada Ganjar Pranowo. Kemudian juga ada sinyal-sinyal kebersamaan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi kepada para baca pres. Ada Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo Subianto. Kemudian dilanjutkan dengan agenda Presiden Jokowi ke Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, yang kemudian banyak publik atau pandangan yang menyebut ini adalah sekali lagi sinyal dukungan dari Presiden Jokowi terhadap capres yang akan didukungnya di Pilpres 2024. Memang salah satu baca pres yang akan maju di tahun 2024 nanti, Ganjar Pranowo, ini usai dideklarasikan mendapatkan cukup banyak dukungan, ya, tidak hanya dari partai politik tapi juga dari elemen masyarakat. Hasil survei pun di sejumlah lembaga survei masih menyatakan bahwa mayoritas dari pendukungnya Pak Jokowi ini memilih Ganjar Pranowo dibanding dengan para baca pres lainnya. PD Perjuangan sebagai rumahnya Pak Ganjar Pranowo, partai memang kader dari PD Perjuangan, ini mengumumkan kepada Ganjar sebagai dukungan sebagai capres, dan Ganjar juga saat ini mendapatkan dukungan dari partai-partai lain. Setidaknya ada partai P3, ada Perindo, dan juga Partai Hanura. Dukungan dari berbagai partai politik ini selain mempunyai kedekatan sejarah-sejarah, ya, seperti P3, namun juga punya visi yang sama dalam membangun Indonesia, termasuk dari Partai Hanura yang baru mengunjungi PD Perjuangan, dan juga ada Partai Perindo yang memang juga sudah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Di sisi yang lain, terkait dengan dukungan Presiden Joko Widodo, sekali lagi terhadap dirinya, ia meyakini bahwa Jokowi memiliki satu suara sebagai kader PDIP dalam Pilpres 2024. Dukungan Jokowi pun tampak jelas dengan hadirnya Gibran Rakabuming Raka sebagai juru kampanye dari Ganjar Pranowo. Di sisi yang lain juga kita melihat ada konsolidasi yang cukup matang dilakukan PD Perjuangan di Jawa Tengah sebagai lumbung suara PD Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Kita juga bicara soal kedekatan Gibran dengan baca pres Ganjar sudah terjalin sejak lama. Bahkan Gibran mengaku di antara 3 capres di 2024 ia paling dekat dengan Ganjar Pranowo. Hal itu ia ungkapkan dengan Ganjar Pranowo saat melakukan kampanye di Bogor. Bersama saya Reinhard Sirait, kita akan melihat bagaimana kemudian rentetan peristiwa dan juga kegiatan dari Pak Ganjar Pranowo yang pernah saya ikuti dan juga saya wawancarai langsung dalam rentan waktu di tahun politik. Ganjar Pranowo, calon presiden 2024, melakukan safari politik didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kedua tokoh nasional ini belusukan ke Pasar Citerep Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Ayam goreng. Ganjar dan Gibran bertemu dengan puluhan pedagang, bahkan menyempatkan waktu untuk meminum kopi di pasar. Interaksi dengan pedagang cukup intens dilakukan oleh Ganjar untuk menyerap aspirasi, terutama terkait fasilitas dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, Ganjar dan Gibran juga bertemu sejumlah artis dan konten kreator. Dalam diskusi yang dilakukan, dibutuhkan berbagai terobosan baru untuk mendukung kinerja dari konten kreator yang ada di Indonesia, hingga ada usulan untuk berdirinya lembaga tersendiri untuk mewadahi para konten kreator. Apa saja yang dibahas oleh Gibran dan Ganjar dalam pertemuan Sabtu silam? Dan bagaimana pentingnya mewadahi para konten kreator serta mendengarkan aspirasi para warga? Kan banyak yang bilang agenda Mas Gibran sekarang juga bagian dari ikut mengkampanyekan Mas Ganjar. Gimana Mas Gibran? Ya, saya ngikuti arahan. Arahan untuk mengkampanyekan Mas Ganjar. Bagaimana Mas? Enggak, ini belum masuk masa kampanye. Ini belum masuk. Mas Gibran melihat antusiasme masyarakat relawan segininya ketika ikut menyambut Mas Gibran dan juga Mas Ganjar. Ada yang ingin ditanggapin nggak Mas? Ya, lumayan antusias warga. Lumayan antusias warga. Kita start lari sampai tadi di pasar, sampai nyampe di saung ini. Lumayan. Apa pentingnya sih Mas ketika perlu untuk ikut mengunjungi pasar, melihat langsung masyarakat? Itu kan Mas Gibran
dilakukan juga di Solo kan? Iya. Ya intinya kalau tadi saya lihat Pak Ganjar waktunya terbatas sangat intens tadi untuk menanyakan harga-harga, misalnya harga ayam, harga komoditas. Ada beberapa harga yang tinggi juga. Setelah ini belum tahu lagi Mas mau kemana? Untuk sama Mas Ganjar belum tahu lagi mau akan. Saya mengikuti arahan saja. Arahan dari partai pastinya ya. Siap. Tadi Mas Gibran banyak sharing juga soal perkembangan di Kota Solo ya Mas. Gimana sih Mas? Ya, keluhan-keluhan dari misalnya Bang Yanglek tadi kan sebenarnya sudah kita tangkap ya. Misalnya kan kita punya revitalisasi Lokananta sebagai studio rekaman pertama. Untuk IT kita juga punya Solo Technopark. Untuk budaya kita punya Balai Kambang. Sebenarnya udah banyak. tentang showbiz lah ya. Kadang-kadang nggak terus. Wah ini ada warga Solo juga nih Mas. Sebenarnya udah banyak. Mas Koko mungkin bisa dengan mikrofon menjawab sebelah keluhan. kanan. Silakan langsung aja, nanti akan langsung ditanggapi Jadi oleh Mas sebetulnya Ganjar atau Kang yang bisa dilakukan di level nasional pun di daerah juga sudah dimulai di Solo ya Mas? Siap. Jadi Bicara musik, bicara dari Sabang nanti sampai untuk Merauke, apa? bicara untuk kontennya siapa yang mengisi, siapa yang memberikan training, ya kita serahkanlah ke teman-teman musisi. Tapi memang penting ya Mas ya memberikan perhatian kepada kalangan kreator di zaman sekarang seberapa penting menurut Mas Gibran? Kalau saya kalau di Solo wajib, karena sekali lagi Solo itu nggak punya pertanian, nggak punya perikanan, nggak punya tambang, nggak punya apa-apa. Jadi SDM-nya yang kita kejar. Dan banyak diskusi juga dengan Mas Ganjar soal itu tadi. Pasti semuanya sesuai arahan beliau, sesuai izin beliau. Silakan Mas lanjut. Ini udah. Lanjut lagi nih. Banyak banget nih Mas Gibran. Oke Mas, ini ternyata pendukungnya Pak Ganjar juga banyak yang ngefans sama Mas Gibran. Ya irisannya sama lah. Irisannya sama artinya, berarti pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi, pemilihnya Pak Ganjar yakin ya? Ya. Itu dianggap tidak belajar. Lalu tiba-tiba orang tuanya lupa bahwa anak ini memang talentanya di situ, di situ, tapi dia nggak ngerti. Maka apa yang terjadi pada si anak ini? Dia terintimidasi oleh semua konsep yang sifatnya konvensional. Jadi kalau mau hidup gitu ya orang yang profesinya mau jadi apa sih nanti? Ujung-ujungnya katanya PNS, jadi ke PNS pada waktunya, katanya gitu. Sambil berdiskusi sebentar Pak. Kasih ruang, makanya Ya Pak, ini sudah bertemu dengan komunitas pedagang pasar, juga para kreator. Apa aspirasi yang Bapak tangkap sepanjang hari ini Pak? Kalau pedagang pasar tadi sudah saya sampaikan di sana, tadi soal fasilitas dan stabilisasi harga karena beberapa komunitas meningkat. Contohnya tadi ayam ya. Tapi bawang merah turun karena sebenarnya lagi bagus. Itu saya kira aspirasi yang ada di pasar. Yang amazing hari ini kita bertemu dengan para artis sehingga mereka menyampaikan banyak keluhan yang selama ini belum pernah mendapatkan hasil yang gemilang. Umpama royalty, umpama creative hub, umpama sistem yang bisa mendorong artis-artis baru tampil, atau mereka yang sudah juara dunia, mereka ingin continue, kemudian mereka bisa terus berkreasi dan stabil dalam kualitas tinggi, bahkan bisa kita ekspor, penyanyi hebat, lagunya hebat. Nah, beberapa terobosan kemudian butuh affirmative action dari pemerintah. Jadi menarik. Bahkan bukan tidak mungkin mereka dijadikan diplomat Indonesia dari sisi seni. Sehingga ketika mereka tampil dalam seni, dalam tari, dalam
musik, film, mereka selalu membawa nama Indonesia. Nah ini menurut saya penting karena beberapa diantaranya kan ada loh Pak di negara lain itu bahwa dia artis tapi dia bisa mendapatkan paspor diplomat, paspor biru. Wah itu keren. Ya. Dan Pak Ganjar juga beberapa tadi mencontohkan apa yang terjadi di Jawa Tengah sebetulnya ya Pak ya? Ya, tapi skopnya kecil, maka sebenarnya agak klop sih dengan mereka, tidak terlalu sulit untuk mengembangkan. Ya, tapi usulan mereka adalah lembaganya gitu ya, seperti Bikraf itu. Bikraf penting untuk kita hidupkan. Pak sedikit Pak soal politik. Tadi Mas Ganjar, Mas Gibran mengatakan kepada saya, pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi itu sama dengan pemilihnya Pak Ganjar. Apa yang Mas Ganjar mau sampaikan soal pemilih yang hari ini, relawan yang hari ini berkumpul terus? Ya, kalau pertama konsistensi itu penting karena pasti yang dulu berkumpul punya pikiran yang sama, punya visi yang sama, punya misi dan program yang sama, maka kita mesti berada pada barisan yang sama. Tapi itu tidak cukup. Mesti ada menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang belum sevisi sama kita untuk kita ajak. Dan beberapa di Sulit tidak Pak? Hah? Sulit tidak itu? Semuanya butuh effort, butuh keseriusan dan butuh menggunakan data yang benar. Sehingga kalau basis datanya benar, maka yang kedua adalah caranya yang benar. Setelah kita melihat waktu, maka strategi dan taktiknya juga harus benar. Dan itu kemarin yang diomongkan pada saat pelatihan. Nah banyak yang berpandangan Mas Ganjar ketika Mas Gibran akhirnya juga turun untuk berkampanye bersama dengan Mas Ganjar bisa memberikan efek elektoral, elektabilitas terutama untuk menjangkau Gen Z dan juga milenial. Mas Ganjar meyakini hal yang sama tidak? Ya saya kira saya berterima kasih ya Mas Gibran mau terlibat. Saya kira ini bagian dari komitmen beliau yang bagus dan itu akan berpengaruh. Karena Mas Gibran itu representasi seorang kepala daerah, anak muda yang akhirnya harus memimpin kota dengan seluruh daya potensi kreatifnya yang dan sukses ya Pak. Sampai hari ini so far so good, bagus gitu. Jadi artinya pasti itu akan bisa menginspirasi sehingga yang lain kalian, kamu juga bisa. Akan ada banyak berarti daerah-daerah yang akan bersama dengan Mas Gibran untuk jalan bersama. Ya, beliau sampaikan dia. Cukup ya. Baik. Mas, makasih ya Mas Ganjar ya untuk Ainus. Cukup ya. Safari politik antara Ganjar dan Gibran akan terus dilakukan dan Gibran sendiri sudah siap menjalankan tugas sebagai juru kampanye untuk tim pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Ganjar Pak, datang dan tidak diajak juga Mas untuk mendukung Mas Ganjar pribadi Mas. Baik, beliau baik, banyak memberikan masukan-masukan, evaluasi ke saya. Tadi apa sampaikan opung sedikit mungkin Mas? Dapat oleh-oleh juga. Mas Gibran pribadi mendukung Mas Ganjar Prabowo, gimana Mas ini Mas? Dekat juga dengan Pak Prabowo ini nanti tetap dilakukan dengan Pak Prabowo juga dekat juga. Mas Gibran kan dekat begitu dengan Pak Prabowo. Saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies. Ya paling dekat ya sama Pak Ganjar.